Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kita bertemu lagi dan insya Allah pada hari yang berbahagia ini saya akan membawakan dan saya akan memberikan teman-teman subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya satu tutorial yang mungkin kalian sudah lama tunggu-tunggu mengenai blue screen, yakni 8 penyebab dan solusi blue screen of death di Windows 10. Jadi saya akan memberikan 8 penyebabnya dan juga saya akan memberikan 8 solusinya mengenai blue screen of death. Ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan Windows 10 mengalami blue screen of death. Pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan 8 penyebab utama dari blue screen of death. Di samping itu juga saya akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi blue screen of death. Yang mana saja 8 tersebut, jangan kemana-mana. Let's get tutorial started. Penting untuk kamu perhatikan, langkah pemecahan masalah blue screen of death itu yang paling penting adalah kamu dapat mengingat apa yang baru saja kamu lakukan sebelum terjadinya blue screen of death. Jadi kalau teman-teman mengingat apa yang baru saja kalian teman-teman lakukan, kemudian terjadi blue screen of death, maka kalian akan mudah mengatasi blue screen of death tersebut. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kamu baru saja menginstall software yang tidak cocok dengan hardware PC kamu. Ada kemungkinan kamu mendapatkan blue screen of death karena file software yang kamu download itu corrupt atau rusak. Dalam hal ini kamu harus mengunduh ulang file instalasinya. Sekarang bagaimana solusinya? Tentu saja kamu harus uninstall file tersebut terlebih dahulu, kemudian kamu download lagi, setelah itu kamu coba untuk menginstallnya. Jadi itu yang pertama ya. Penyebab yang kedua adalah kamu sedang plug in atau mencolokkan peralatan dalam bentuk USB, termasuk juga monitor sekunder, printer, telepon, hard drive eksternal, dan perangkat USB lainnya. Dan setelah itu terjadilah yang namanya blue screen of death. Solusi untuk masalah tersebut adalah kamu cabut semua kabel yang baru saja kamu colokkan di laptop atau komputer atau PC kamu. Baik itu USB kabel, printer, kabel monitor, TV, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kabel yang kamu colokkan ke laptop atau PC kamu atau komputer kamu itu tidak cocok dengan spesifikasi yang berada di laptop atau komputer kamu. Makanya terjadi blue screen of death. Itu yang kedua. Penyebab blue screen of death yang ketiga adalah kamu baru saja update driver hardware kamu. Apakah itu driver untuk printer, sounds, bluetooth, dan lain sebagainya. Solusinya, kamu harus uninstall driver update yang baru saja kamu install tersebut. Jadi jangan lagi kamu install, cukup kamu pakai driver yang lama. Atau kamu harus menunggu sampai ada versi terbaru. Setelah itu baru kamu download dan kamu install. Itu penyebab yang ketiga. Sekarang, mari kita menuju ke penyebab dan solusi yang keempat. Kamu baru saja upgrade ke Windows 10 dari versi sebelumnya. Bisa saja, misalnya saja kamu baru upgrade dari Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 8,1. Kenapa itu bisa terjadi? Karena driver yang ada di PC atau laptop kamu yang lama itu tidak cocok dengan persyaratan yang diinginkan oleh Windows 10. Jadi caranya tentu saja kamu harus mencari tahu ke driver yang cocok untuk Windows 10 dari Windows 7 atau Windows 8 dan Windows 8,1 yang baru saja kamu install. Jadi itu penyebab yang keempat. Sekarang mari kita melihat penyebab yang kelima. Penyebab yang kelima itu kamu baru saja update Windows 10 kamu dan updatean atau pembaruan tersebut mengakibatkan blue screen of death. Jadi biasa terkadang ya kalau kita baru saja mengupdate Windows 10 kita, itu terkadang ada beberapa bug, ada beberapa kerusakan ya yang dialami oleh PC kamu yang disebabkan oleh pembaharuan tersebut. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Tentu saja kamu harus menguninstall atau menghapus file updatean Windows 10 kamu yang baru saja kamu install di PC kamu. Jadi caranya tentu saja kalian harus masuk ke Windows lagi dan kemudian kalian uninstall saja file tersebut. Penyebab yang kelima adalah komputer atau PC atau laptop kamu itu terinfeksi oleh virus. Jadi solusinya tentu saja kamu harus melakukan full scanning. Kebetulan di laptop saya ini saya tidak memiliki antivirus pihak ketiga, tetapi saya menggunakan yang namanya ini Windows Defender. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Windows Defender, teman-teman maju saja kepada Virus and Threat Protection. Kemudian teman-teman lakukanlah yang namanya
scanning, lihat sini scan optionnya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang baru saja mengalami blue screen of death untuk melakukan full scanning agar virus yang membuat blue screen of death itu bisa dikarantina ataupun bisa dihapus kalian. Tetapi saya sarankan untuk teman-teman sebaiknya kalian lakukan untuk yang terbaik ya, lakukan ini Microsoft Offline Scanning. Kenapa? Karena sini disebutkan some malicious software can be particularly difficult to remove from your device. Beberapa software yang jahat ya biasanya agak susah untuk dihilangkan dari alat atau dari Windows kamu ya. Microsoft Defender Offline can help find and remove them. Jadi Microsoft Defender dapat membantu untuk menemukan dan menghilangkannya. This will restart your device and take about 15 minutes. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan offline scanning itu sekitar 15 menit. Dan jujur saja ini sangat bagus sekali ya. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan tadi beberapa virus itu susah untuk kita hilangkan ketika kita pakai. Jalan yang terbaik kalau kalian tidak mau melakukan full scanning itu butuh waktu lama ya. Dia butuh waktu sekitar 2-3 jam tergantung daripada kecepatan teman-teman punya PC. Sedangkan untuk offline scanning dia hanya butuh kurang lebih 15 menit. Tapi kalau kalian sudah sering melakukan offline scanning biasanya waktunya itu hanya sekitar 10 sampai dengan 14 menit lah. Oke? Sekarang mari kita menuju kepada penyebab yang ketujuh. Penyebab yang ketujuh itu karena hard disk error. Jadi hard disk error juga dapat mengakibatkan blue screen of death. Kesalahan hard disk yang rusak, hard disk yang korup adalah salah satu penyebab yang mengakibatkan laptop kalian terjadi blue screen of death. Saran saya, kalau kalian baru saja menyadari atau kalian sudah sadar bahwa yang membuat blue screen of death itu adalah hard disk kamu, maka kamu harus melakukan yang namanya check disk. Oke, jadi kamu silakan kamu tuliskan di sini ya command prompt atau cmd di sini. Oke, kemudian run sr. Nah, di sini teman-teman tuliskan chkdsk. Lalu misalnya kalian ingin mengecek ya yang terjadi kerusakan setelah kalian menggunakan drive C misalnya, lalu terjadi blue screen of death, kalian cek yang C-nya, C, lalu titik 2, lalu spasi, lalu garis miring atau slash, lalu di sini F. F di sini singkatan daripada fix, memperbaiki. Setelah itu kalian enter aja. Nah, di sini dituliskan ya HKDSK cannot run because the volume is in use. Jadi lagi dipakai ya. Would you like to schedule this volume to be checked next time your system restart? Nah, saya sudah pernah lakukan ini. Jadi kalau kalian ingin mengecek, karena ini sedang dipakai ya. Jadi kalau kalian tuliskan yes di sini, yes. Tuliskan yes berarti ketika kalian restart itu dia akan melakukan scanning. Dan saya sangat sarankan untuk mengiaskan. Nah, di sini saya tidak iaskan karena saya sedang merekam ya, perekaman saya dan dia butuh waktu untuk scanningnya. Jadi di sini saya exit saja, saya tuliskan no saja lalu exit. Sekarang mari kita menuju ke yang terakhir. Penyebab daripada blue screen of death ini meskipun ini jarang tetapi biasa terjadi ya. Kenapa? Yakni kalian memiliki BIOS atau BIOS yang sudah usang. Kalian mungkin sudah menggunakan laptop kalian, PC kalian atau komputer kalian kurang lebih 5 tahun lalu ada pembaruan dan kalian tidak pernah update kalian punya BIOS. Sejujurnya untuk melakukan update BIOS ini agak sedikit rumit ya. Jadi ada dua caranya. Yang pertama lewat flash disk, yang kedua lewat di komputer. Untuk yang namanya update BIOS ini kalian harus betul-betul baca daripada kalian punya merek laptop ataupun kalian punya merek motherboard. Jadi tidak sembarangan. Saya sarankan untuk membaca kembali, merujuk daripada manufacturer ataupun merek daripada laptop ataupun motherboard kalian. Jadi itu yang terakhir adalah update BIOS kalian kalau memang bisa saja mengakibatkan BIOS yang sudah usang itu blue screen of death. Di antara penyebab dan solusi yang saya berikan, ada satu solusi yang kalian kalau tidak mau repot-repot, yakni dengan melakukan system restore. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman pengguna laptop, komputer, PC yang menggunakan Windows 10 untuk selalu menggunakan system restore. Kenapa? Karena system restore ini adalah betul-betul solusi dari segala macam kesalahan yang terjadi di laptop, komputer maupun di PC kalian. Caranya bagaimana? Kalian tuliskan saja di search di sini system restore. Nah, ini sudah ada ya. Ini recovery juga boleh, restore point juga boleh. Kita ambil yang ini aja. Perlu teman-teman ketahui bahwa defaultnya bawaannya daripada Windows 10 system restore itu dimatikan ya. Kita lihat di sini system restore. Jadi ini adalah recommended restore. Kalau kalian kalau kalian misalnya mengalami blue screen of death, kalian sebaiknya gunakan yang ini, scan for affected program. Jadi scan untuk mencari program yang terkena atau yang terpengaruh ya oleh daripada kerusakan yang disebabkan oleh blue screen of death. Kalau kalian mau juga pilih boleh ya, misalnya choose a different restore point, pilih restore point yang berbeda, next misalnya.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya ada 2 restore point. Dua-duanya itu pada tanggal 24. Oke, kalian bisa lihat sini ya. Jadi kalian tinggal pilih aja yang mana kira-kira restore point yang bisa membuat PC, laptop ataupun komputer kalian terhindar ataupun kembali lagi ke bentuk semula sebelum terjadinya blue screen of death. Jadi sebelum saya tutup, saya betul-betul ingin mengingatkan bahwa lakukanlah dalam sehari itu paling tidak 1 kali untuk melakukan yang namanya sistem restore. Jadi kalian create di sini buat sistem restore. Kenapa? Karena ini adalah jalan satu-satunya yang bisa menyembuhkan, bisa mengatasi segala kesalahan yang terjadi dengan laptop kita. Maukah itu virus, maukah itu blue screen of death, maukah itu sistem error dan lain sebagainya. Oke, jadi saya kira itu aja ya. 8 penyebab dan solusi blue screen of death. Oke, kalian silakan lihat lagi kira-kira kalian ingat-ingatlah apa yang menyebabkan kalian punya laptop, PC atau komputer mengalami blue screen of death. Oke, jadi ketika kalian mengingatnya, kalian bisa langsung mengatasi penyebab daripada blue screen of death tersebut. Semoga tutorial ini cukup berguna. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike saja kalau memang tidak suka. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan icon belnya, dan silahkan juga tulis komen kalau memang teman-teman ingin bertanya. Please juga share video saya kalau teman-teman beranggapan bahwa video saya cukup bagus untuk di-share. Akhirnya peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.